Ibu. Mungkin Ibu Asti coba kita tunggu mungkin 2 menit ya untuk eh, coba menyalakan videonya. Nah, ini udah ada Bu Asti barusan. Barusan muncul Bu videonya, udah bisa. Baik, mungkin kita tunggu sampai pukul 10.05 gitu ya Bapak Ibu untuk kita tunggu salah satu pembicara kita hari ini Bu Asti yang masih berusaha menyalakan videonya. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Oh, maaf Bapak Ibu, ternyata mungkin Bu Asti bisa chat dengan Mas Rizky yang mungkin dibantu support videonya. Ini ada instruksi dari Mas Rizky, kita langsung lanjut aja ngobrol dengan yang eh, sudah hadir. Baik, kalau gitu saya izin mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Warahmatullahi Ibu wabarakatuh. yang sudah menyempatkan hadir pada sesi kita hari ini cerita keluarga empati dengan judul membangun rutinitas puasa yang nyaman bagi anak dengan autisme. Hari ini kita sudah mulai masuk puasa hari pertama ya Bapak Ibu ya. Saya karena posisi lagi di Taiwan, jadi di Taiwan baru besok saya kita mulainya. Jadi hari ini saya mohon maaf kalau masih seger ya Bapak Ibu karena masih belum mulai puasa gitu. Tapi tidak menghalangi semangat belajar saya dan Bapak Ibu semua hari ini untuk berbagi dengan para pembicara kita yang luar biasa hari ini. Saya izin bacakan latar belakang acara kita hari ini dulu Bapak Ibu ya. Jadi puasa merupakan salah satu ibadah yang penting dalam agama Islam. Baik anak-anak dengan autisme menjalani puasa bisa menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Anak-anak dengan autisme mungkin memiliki sensitivitas sensorik dengan berbeda dan rutinitas yang terstruktur. Bulan puasa dapat membuat anak-anak dengan autisme terganggu ritme dan rutinitas kegiatannya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memahami cara-cara efektif agar anak Anda dapat menjalani puasa dengan nyaman dan aman. Nah, Bapak Ibu, melalui Zoominar ini, kami bertujuan untuk memberikan wawasan dan strategi praktis bagi orang tua dan pendidik dalam mendampingi anak-anak dengan autisme selama menjalani bulan suci Ramadan. Diskusi ini akan mencangkup berbagai aspek, mulai dari persiapan mental, fisik, penyesuaian rutinitas, hingga cara mengatasi tantangan spesifik yang mungkin dihadapi anak-anak dengan autisme selama berpuasa di bulan Ramadan. Jadi, apakah puasa ini wajib bagi anak dengan autisme? Mari Bapak Ibu, keluarga empati yang menonton acara hari ini, kita akan bahas topik tersebut dengan pembicara kita yang sudah hadir bersama hari ini. Saya perkenalkan satu persatu, bisa sambil say hi. Yang pertama ada Ibu Lilis dan Pak Aji. Selamat pagi, Ibu Lilis dan Pak Aji. Selamat pagi. Selamat pagi, semangat hari ini ya Bapak Selamat Ibu. pagi untuk semua. Ya, Bu Lilis dan Pak Ya, Aji ini Insyaallah semangat. Bu Lilis dan Pak Aji ini merupakan pendidik berpengalaman yang mendirikan sekolah melatih ceria di Palangkaraya. Wih, jauh juga ya. Sedangkan Pak Aji adalah pendidik adalah sekaligus kepala sekolah melatih ceria. sekolah belajar. Ya. Hmm. Iya, baik. Oh, jadi putus-putus ya, mohon maaf. Bu Lilis, tadi sinyalnya agak putus-putus sedikit. Tapi ini Iya, sebenarnya udah oke putus-putus. lagi.
Baik, pembicara kita yang kedua ada Bunda Siti Zaimah atau kita panggil Bunda Ima. Bunda Ima ini adalah ibu dari Adrian Mahran Pria, Iya, Pria ya, iya, saya Ria. panggil. Iya, Mahran Pria, seorang remaja dengan autisme yang berbakat di bidang seni. Ya, Lukisannya sudah dimiliki oleh banyak customer. Halo, selamat pagi alhamdulillah. Bu Ima. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Salam. Yang ketiga kita ada Ibu Asti. Ibu Asti Herbudianti adalah ibunda dari Rizky Artono Budi, seorang dewasa muda dengan autisme yang berbakat musik. Mas Rizky adalah gitaris dari personel band The Empire. Selamat pagi Bu Asti, sudah connect ya? Halo Bu Asti. Masih mute ya Ibu? Mungkin mikrofonnya bisa Ya, dibuka. selamat pagi. Selamat pagi Ibu, akhirnya sudah connect dan sudah ada videonya. Alhamdulillah. Ya, Baik, tapi kita maaf ini belakangnya belum bisa. Oh iya, nggak Lagi apa-apa Ibu. loading. Nggak apa-apa Ibu. Kita Iya, sambil jalan aja ya Ibu ya. Nah sebelum iya, kita iya. mulai sesi, saya malah belum memperkenalkan diri ya Ibu. Jadi perkenalkan saya Raras. Saya akan memandu acara Zoominar hari ini ya selama 1,5 jam ke depan lah. Kita akan membahas topik membangun rutinitas puasa yang nyaman bagi anak dengan autisme. Baik, sebelum kita mulai acara, saya akan mengingatkan juga bahwa kita ada gerakan hashtag Be Kind Be Strong ya di sosial media. Jadi Bapak Ibu bisa eh, berpartisipasi untuk memposting aktivitas-aktivitasnya di sosial media dengan tag di Empasi pakai hashtag Be Kind Be Strong. Ini adalah komitmen Yayasan Empati untuk memberikan dukungan kepada keluarga empati yang melalui gerakan hashtag ini, hashtag Be Kind Be Strong. Baik, selama acara berlangsung 1,5 jam ke depan, Bapak Ibu jika ada pertanyaan untuk narasumber langsung diketik aja Bapak Ibu ya. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya setelah kita ngobrol-ngobrol gitu. Jadi jika mendengarkan, oh saya mau tanya langsung ketik aja daripada kelupaan Bapak Ibu ya. Karena ini pasti sambil puasa, sambil disambi-sambi mungkin ada yang lagi sambil potong-potong sayur ya buat persiapan buka puasa gitu ya. Boleh langsung sambil ngobrol kita sambil Bapak Ibu ada pertanyaan, mau sharing-sharing boleh ketik-ketikan di chat. Baik, saya langsung mulai aja sesi utamanya. Eh, kita akan mulai dengan topik yang enteng-enteng dulu ya. Kita mau ngobrol dulu nih sama Ibu Asti sama Ibu Ima gitu ya. Eh, Selamat pagi Bapak, Bu Asti, Bu Ima. Sudah oke ya? Bu Asti udah bisa Ya, selamat pagi. ini ya? Iya, Oke. Ibu, saya iya tanya sudah. Ibu Asti dan Bu Ima mungkin bisa diceritakan nih gimana sih persiapan Anandanya nih selama menjelang bulan Ramadan atau ini udah masuk hari yang pertama ya. Persiapannya kemarin bagaimana untuk eh, mengencourage atau mengajak untuk berpuasa? Mungkin Bu Ima dulu. Baik, Wasi, permisi, saya dulu ya. Ya, monggo. Jadi saat ini Adrian kan usianya udah 21 ya. Jadi tentunya sudah mengalami beberapa tahap sebelumnya, sudah mengalami puasa yang full itu. Jadi dia sudah tahu gitu apa puasa itu. Jadi selain menahan lapar, haus, pasti ada kegiatan agama yang harus lebih banyak gitu. Seperti ada kegiatan tarawih gitu ya. Terus ada eh, apa membaca Al-Quran lebih banyak seperti itu. Tapi yang dia baca kan memang masih ikro ya, yang maksudnya yang surat-surat pendek seperti itu. Tapi dia baca setiap hari gitu. Nah itu harus lebih banyak kan. Jadi di situ di pengertian itu yang harus lebih diutamakan gitu. Nah, karena sekarang apa dia itu lebih banyaknya di rumah kan gitu. Sementara ini selama apa liburan kuliah. Baik. Itu dulu. Jadi, oh udah 21 ya Paling Bu itu. usianya Bu ya?
Ya, saya sih Mas. Kuliah di Baik, semester 6 sekarang. Masya Allah. Baik, Bu Alhamdulillah, Ima. alhamdulillah. Mungkin Bu Asti bisa sharing juga Bu gimana persiapannya nih menjelang eh, Ramadan. Terima kasih. Untuk persiapan khususnya sebenarnya nggak ada, cuman sehari-hari kan kita sudah mempersiapkan Rizky untuk eh, baca Quran, seperti itu, dan dengan puasa Senin Kemis untuk membiasakan dia di puasa Ramadan nanti. Ya seperti Wah, itu aja. Masya Allah. Jadi sebelum Ramadan juga sudah dibiasakan untuk berpuasa sunnah gitu ya, Bu? Iya, iya, kebetulan dia lebih sering banyak di rumah kan karena aku lagi libur kuliah Mm-mm. dan cuman hari Senin aja dia ada aktivitas yaitu latihan band. Senin karena dia aktif latihan band jadi nggak bisa puasa. Dia pikirnya Kamis aja bu puasanya gitu. Iya. Mulai kapan Ibu itu eh, dilatih untuk puasa Senin Kamis? Eh, Ya baru aja baru setahun ini saya ajarkan untuk puasa Senin Kamis. Oh, baik. Jadi konsep berpuasa rutin gitu ya, itu sudah diperkenalkan setahun ini ya, Bu, untuk mempersiapkan mental berpuasa gitu ya, Bu. Ya, selain untuk menjaga berat badan juga ya, saya takut dia kegemukan. Jadi Oh dengan iya, puasa Senin Kamis, alhamdulillah bisa bisa dia menjalankannya. iya Bu, mohon maaf, usia berapa ya Bu Ananda? Sekarang 24 tahun. Oh, 24 tahun. Jadi baik, jadi kalau eh, putranya Bu Ima, ini saya panggilnya pria Pak Adrian, Adrian? Adrian, Oh, Adrian. Adrian ya. Kalau Kak Adrian ini sekarang usia 21 tahun. Kalau Ya, kalau Kak Rizky ya, Iya, Rizky Kak namanya. Rizky, Kak Rizky usia 24 tahun. Masya Allah. Ibu saya jadi penasaran, mungkin di sini ada yang usianya kurang dari, ini kan udah dewasa gitu ya Bu ya. Kalau waktu usia belasan-belasan kemarin bagaimana Ibu? Ini agak out of topic, maaf ya Mas Rizky, tapi saya penasaran banget. Maksudnya mulai usia berapa gitu diperkenalkan terkait puasa Ramadan? Bu Ima? kalau kalau Adrian itu sejak SD. SD Oh. kelas 4 udah full, kelas 5 6 udah full semua. Ah, Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Kebetulan dianya Alhamdulillah. kegiatannya eh, apa teralihkan dengan banyak makan itu dia gambar, dia senangnya kan gambar ya. Dengan Mm-mm. gambar yang terus-menerus itu dia lupa makan. Jadi kalau mau makan atau minum lagi puasa, oh ya, terus dia gambar terus. Jadi itulah yang bersyukurnya saya nggak usah susah payah untuk menjelaskan puasa gitu. Jadi, Mm-mm. gampang. Karena kalau fokus lupa makan, ini Ya, kebalikan lupa. sama ini Kak Rizky ya. Kak Rizky, ayo puasa supaya mengurangi makan. Kalau 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 apa Kak Adrian malah kalau keasikan malah lupa makan Lupa. gitu ya. Kalau Bunda Asti mulai usia berapa diperkenalkan puasa? Untuk diperkenalkannya sih udah sejak TK ya. Kebetulan Heeh. jadi saya kan nggak tahu kalau Rizky itu autis. Jadi saya masukkan Heeh. dia ke TK Islam Al-Azhar. Nah, Oh. di situ baru ketahuan bahwa Rizky itu autis ternyata. Jadi eh, Heeh. waktu TK udah diajarkan untuk berpuasa, untuk sholat. Jadi otomatis dia ikut ya karena sekolah udah mendidik begitu. Tapi begitu Oh. puasa full sih SD. SD berarti sekitar SD itu ini ya, bareng lah berarti ya Iya. sama eh, Iya, sama dengan di kelas satu deh. oh SD kelas satu. Wih, lumayan awal juga ya Bu SD kelas satu. Saya ingat SD kelas satu kayak masih belum, saya aja yang Setengah hari biasa. ya, setengah hari ya. Iya, Iya, iya kayaknya paling setengah setengah hari. hari. Iya. Iya, kayaknya jam Mungkin 20 karena udah ngurung jas. sekolah mungkin ya, Hmm. karena karena Fokus ya. pendidikan di sekolah, lingkungan di sekolah, jadi gampang untuk menanamkan Hmm. kegiatan puasa bagi anak autis ya. Karena anak Iya, autis betul. begitu dapat yang baik, dia pasti akan meniru, iya kan? Betul. Dan itu cepat. Jadi Oh, Ya, dia akan ingat terus apa yang diajarkan dengan dia nggak kebaikan-kebaikan akan, itu. ya betul, dia nggak akan keluar dari yang sudah dipesankan gitu. Dia paling disiplin.
Iya, Ah, iya, betul. baik, baik. Oke, oke. Wah, menarik, menarik. Lalu, gimana ya, Bu, caranya memperkenalkan gitu? Jadi, pendekatannya gimana memperkenalkan puasa ini aktivitas kayak gini loh, gitu. Itu gimana ya, Bu, caranya? Mungkin dari Bu Ima? Ya tadi itu, jadi kan kebetulan kalau misalnya di sekolah kan suka ada kegiatan santri, apa, sanlat Pesantren itu ya, kilat ya. pesantren kilat. Nah seperti itu. Heeh. Nah itu menurut saya sangat sangat bagus ya. Dengan itu eh, si anak kan mengikuti kegiatan acara walaupun nggak nggak bisa duduk tenang seperti diam itu nggak bisa. Dia wah mana-mana jalan-jalan seperti itu. Tapi dia pasti ngelihat suasananya seperti itu gitu. Terus kegiatannya juga tidak monoton harus ngaji duduk gitu enggak. Jadi ada kegiatan seperti lomba memukul apa bedug gitu. Bukan lomba ya. Ayo semua harus gitu memukul bedug. Jadi ada aktivitas seperti itu. Ya dia jadi fun gitu ya fun untuk ngikutin acara sanlat itu nggak sekedar baca Quran aja gitu. Ada misalnya ada apa memanah seperti itu. Hmm, ada lagi kegiatan-kegiatan itu yang membuat mereka have fun gitu. Saya itu bagus sekali. Oh, baik, baik. Jadi emang ini ya dengan adanya aktivitas di sekolah itu ya Bu, Hmm. pesantren kilat itu sangat membantu Hmm. karena melibatkan Ananda dalam Kegiatan. aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Jadi dia Ya. jadi tertarik juga. Oh, ini lagi bulan Hmm. Ramadan ya, ini lagi Nah, ada betul. euforia ini gitu ya. Nah, Jadi betul, ya, tertarik. betul. Baik. Kalau dari Ibu Asti bagaimana Bu caranya memperkenalkan konsep berpuasa di bulan Ramadan? Ibu Ya, Asti. jadi Ah, awal sekali itu kalau Rizky dengan video ya waktu itu di TK Islam Al Azhar itu eh, sering menonton anak-anak sering menonton video mengenai keislaman ya, jadi puasa, sholat. Nah di rumah kita juga beli video seperti itu. Jadi dia apa yang diajarkan di sekolah sama dengan di rumah gitu kan. Jadi oh ya. jadi puasa itu seperti ini. Dia semakin teranam untuk mengikutinya gitu. Wah, baik. Jadi melalui video ya, memang sepertinya ini media belajar yang digemari anak-anak Gen Alpha itu memang melalui video aja. Jadi efektif nih Bu sepertinya. Ada lagi satu lagi itu Iya, iya apa Bu ini? kadang-kadang kalau itu saya suka kasih reward misalnya sehari nanti yang puasanya full dikasih 5.000 misalnya sehari terus dia catat gitu dicatat setiap hari 5.000. Oh, Tapi jadi tapi termotivasi. ya terus nanti di akhir bulan ya memang kita kasih tapi bentuknya tabungan gitu jadi nggak ada uang cash gitu. Oh ya, tapi Tabungan dia di jadi sana. ngerti kan, saya Ya, dapat berapa nih ya bulan ini betul. karena puasa. Oh, Itu ya, ya itu salah bikin satu. ini juga jadi tertarik gitu Iya, nabung. benar-benar. Jadi memang di yang pertama adalah bagaimana membuat mereka tertarik dulu nih untuk Senang. seneng fun. Oh, ini mau bulan puasa dia merasa ini aktivitas yang menyenangkan gitu. Baru mereka akan em, ikut gitu ya. Oh, Iya. orang-orang pada puasa seperti ini nih. Jadi saya mau ikut gitu ya. Melalui video, melalui reward, melalui apa aktivitas-aktivitas games dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bunda. Kalau gitu saya lanjut nih pertanyaan yang nyambung untuk Pak Aji dan Bu Lili. Nah, em, jadi gimana? Saya agak nggak urut pertanyaan nggak apa ya, nyambung dengan yang sebelumnya. Jadi ini kalau tadi kita dengarkan jawaban dari Bu Ima dan Bu Asti, memang peran institusi pendidikan ini memang penting ya, karena Adinda, Rizky, dan Adrian tadi banyak belajarnya dari di sekolah gitu. Di sekolah ada aktivitas, ada pesantren kilat, itu Iya. membuat mereka tertarik untuk ikut aktivitas di bulan Ramadan, berpuasa, begitu Ibu. Jadi bagaimana pendekatan yang efektif itu seperti apa sih Bu untuk memahami ini konsep gitu, konsep berpuasa di bulan Ramadan? Mungkin dari sudut pandang pendidik ini ya di institusi Iya. pendidikan. Silakan Ibu Lilis dan Pak Aji bisa sharing. Iya, terima kasih Mbak Raras ya. Iya. Untuk Bu Ima, untuk Bu Asti, selamat ya. Putra-putranya sudah bisa berpuasa. Ya, Aduh, hebat. Itu hebat untuk ibunya juga itu. Untuk keberhasilan anak ya. hmm. Di sekolah kami itu
Kalau ibu hanya satu kan putranya ya, yang autis Iya, ya kan. Terus iya, Bu Asti juga, Ibu. Iya, saya satu. mungkin iya. Kalau di sekolah itu bermacam-macam Bu, bermacam-macam. Walaupun penanganannya satu anak ditangani oleh satu guru ya, namun eh, anak itu dalam komunikasi kan, dalam bermain, waktunya istirahat itu bersama-sama gitu. Nah, waktu puasa, waktu bulan puasa itu mereka dikenalkan dengan pengertian puasa, kemudian koordinasi dengan orang tua. Oh, guru-gurunya selalu bertanya, siapa yang puasa? Ayo, karena di sekolah kami itu ada kelas yang transisi. Ada kelas transisi, ada yang individual, ya. Kalau yang individual ditangani oleh satu guru, murid satu, ya. Kalau yang kelas transisi itu ada mungkin ada 4 atau 5 murid, tapi yang nangannya 2 guru, bahkan sampai 3 guru gitu. Nah, waktu kelas transisi itu tergantung kemampuan dari anak, ya. Jadi kesiapan anak. Kalau sudah siap di kelas transisi, nah baru bisa dikenalkan puasa. Kalau sudah di kelas transisi ya. Kalau yang individu itu paling-paling hanya ngobrol-ngobrol saja. Kamu tadi puasa enggak? Mamanya kan puasa ya. Bapak puasa. Terus kakak juga puasa atau adik puasa ya. Gitu. Ditanya hanya ini aja, hanya apa, perkenalan aja. Tergantung juga kepada anak ya. Ada yang sudah bisa apa, kooperatif, ada yang belum. Jadi macam-macam di sekolahan kami. Nah, untuk puasa ini mungkin nanti Pak Aje yang bisa menjelaskan ya. Nanti saya itu hanya sebelum puasa dimulai itu ada pertemuan guru dan orang tua. Di sekolah kami seperti itu ya. Jadi disampaikan pada waktu itu bahwa dibekali lah, orang tua sama guru dibekali oleh pemimpin yayasan. Kebetulan saya sebagai pembina yayasan ya, jadi foundernya yayasan sekolah pendidikan Melati Ceria di Palangkaraya. Kami itu mempunyai 4 sekolah. Sekolah di Palangkaraya 1 itu semua ada anak autisnya ya, bahkan terbanyak anak autis. Pak, berapa ya? 70 lah sekitar. Bukan, kalau misalkan total peserta didiknya memang 75, tapi kalau misalkan anak autisnya itu ya hampir sebagian lah ibaratnya. Ya, jadi ini Pak Aje yang ya sebagai kepala sekolah, Pak Aje ini sebagai kepala sekolah mungkin nanti yang meneruskan saya ya. Saya itu sekarang aja masih agak kurang sehat, tapi insya Allah bisa aja eh, berbicara dengan Ibu dan Bapak ya di sini. eh, Pengalaman saya seperti itu. Jadi membekali dulu Bu, kalau dari sekolah ya, membekali dulu kepada orang tua dan guru-guru. Apa bekalnya bagi mereka? Itu apa, dari apa namanya lah, kualitas 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 keimanan guru-guru, kualitas keimanan orang tua itu kita kita ini kita dorong ya, kita motivasi gitu. Kalau kita ini apa namanya menilai ya nggak bisa juga, masing-masing orang tua juga kan sudah punya keimanannya sendiri-sendiri. Hanya kita memotivasi ya untuk mereka bahwa kita itu tetap harus bersyukur. Iya. Tetap harus bersyukur bahwa eh, kita dianugerahi putra putri seperti itu itu juga harus disyukuri. Mengapa harus disyukuri? Bu Lilis kami itu repot, ada yang nangis Bu di tempat kami itu, ada yang masih mungkin Bu Ima ya pernah mengalami ya, Ibu Asti juga
bagaimanalah apa namanya lah menghadapi atau membimbing putra-putrinya seperti yang ibu bapak ibu alami. Jadi kami Ya. sudah paham Bu, sudah mengetahui gitu seperti itu. Tapi kami memberikan penyemangat kepada bapak dan ibu juga guru-guru bahwa dalam apapun yang terjadi, apapun yang ada kita hadapi itulah adalah karunia Allah. Ya. Apapun ya, bagaimanapun kondisi anak kita itu adalah anugerah Allah. Nah, dengan adanya sikap seperti itu, pandangan seperti itu, tidak ada lagi nangis, tidak ada lagi kesal, tidak ada lagi jengkel, tidak ada lagi marah-marah, Bu. Karena memang sudah menerima ya apa adanya anak-anak kita. Mungkin putranya Bu Ima dan putranya Bu Asti itu ringan ya kelihatannya. Di sekolah kami banyak yang berat, Bu. Banyak yang berat. Jadi setelah kami memberikan semangat kepada mereka dengan bersyukur, juga selalu mengingat Allah. Itu kami sampaikan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita itu umat Islam kan berpedoman kepada Al-Quran ya. Jadi mohon maaf ya, Bu Daras di sini saya Iya, jelaskan ya. Saya iya minta waktu sedikit boleh Bu ya. sedikit ya. Sedikit Iya. boleh Bu. Jadi fazkurni azkurkum itu cinta Allah kepada kita. Kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Itu cintanya Allah kepada kita, ya. Jadi selalu mengingat kepada Allah. Apapun yang ada di hadapan kita, apapun apa yang dialami oleh kita, oh iya, ini pemberian dari Allah. Itu Baik cinta Allah Ibu. kepada kita. Kemudian ada lagi yang ketiga, mohon maaf di sini sampaikan dulu sampai keempat, ada 4 janji Allah Oke, ya oke kepada boleh. kita. Satu, bersyukur, yang kedua itu mengingat kepada Allah, yang ketiga ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Itu yang selalu kami memberikan semangat kepada orang tua dan guru-guru, berdoalah. Kita sudah habis akal, umpamanya ikhtiar seperti apa, tapi berdoalah kepada Allah. Ya. Kemudian yang keempat selalu istighfar. Istighfar itu memohon ampun kepada Allah. Memang kalau tidak pernah memohon ampun kepada Allah, kita itu sombong. Kita itu ria, ya, ibadah tuh nih anak saya sudah berhasil. Mohon maaf ya Bu Asti, kalau Bu Asti sama Bu Ima mungkin enggak lah. Tapi kita mengajak kepada orang tua juga guru, keberhasilan itu adalah selain ikhtiar kita juga ada peran dari Yang Maha Kuasa. Jadi eh, 4 janji Allah itu tidak akan pasti ditepati oleh Allah. Yang penting kitanya selalu ingat yang 4 hal tadi gitu loh, seperti itu. Insya Allah dengan mengingat yang 4 hal itu tadi, tidak ada lagi kesal, tidak ada lagi jengkel, tidak ada lagi marah, dan tidak ada lagi putus harapan. Selalu ada harapan. Itu yang kami sampaikan, Bu Raras ya, kepada para orang tua dan Oke. guru-guru Iya. yang akan menghadapi bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah ujian ya untuk kita. Jadi apakah kita akan lulus sebagai ujiannya? Itu yang pertama, mungkin nanti Pak Aja yang meneruskan. Yang paling penting itu di sekolah itu adakan gambar. Puasa itu tidak makan, tidak Ah, minum, tidak marah, nangis ah, juga tidak boleh, keras-keras, nangis sedikit boleh gitu loh. Jadi baik. dikasih gambar. Kalau ada anak yang Bisa. minum, anak kamu berarti tidak menjalankan ini, disilang. Kalau anaknya tidak Oh. tidak apa tidak tahan haus umpamanya, dia Ah, sembunyi minum, disilang juga itu minum. Berarti hmm. itu ada semacam token ekonomi lah seperti itu.
Jadi Baik, terus baik. ada yang nangis, nangis, marah, nangis. Kamu Ha-ha. juga nih, ini puasa ya. Nah, kamu besok bisa nggak menghilangkan ini, nangisnya ini? Bisa nggak tidak makan? Bisa nggak tidak minum? Nah, kalau kamu bisa melakukan, nanti akan disampaikan. Oh, umpamanya siapa namanya itu anak yang di sekolah itu Yang mana? yang puasa? Bayu. Bayu. Umpamanya dia Bayu bisa melaksanakan ini semua, dikasih hadiah. Dikasih hadiah, dia berupa hadiahnya apalah, stiker kah, apakah gitu loh, Iya, seperti itu. iya, iya. Jadi itu Ribet juga untuk ya berarti. ya untuk penyemangat kepada anak-anak pada waktu puasa. Mungkin itu saya teruskan ke Pak Aja mungkin, atau gimana Bu Raras? Pak Aji ada ini masukan lagi atau secara umum sama jawabannya dengan Ibu Lilis? Kalau ada yang mau Boleh, ditambahkan boleh sedikit. Ya, ya, silahkan ada ya. saya tambahkan sedikit. Jadi seperti ini Bapak Ibu, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Ima, Bu Asti dari pandangan atau dari kacamata sebagai seorang orang tua ya, seperti itu, dan juga kepada tadi disampaikan juga oleh Bu Lilis. Jadi memang sebenarnya untuk mengajarkan ataupun membiasakan anak dengan autisme ini berpuasa dengan nyaman itu sebenarnya kurang lebih saja sama aja dengan anak-anak pada umumnya. Hanya saja tantangannya yang berbeda dan juga strateginya yang perlu yang tepat. Nah, tadi dengan yang Ibu Ima dan juga Bu Asti lakukan dengan gambar, dengan video, itu sudah secara teorinya memang sudah seperti itu. Ternyata memang sudah tepat gitu yang dilakukan oleh Bu Ima dan Bu Asti gitu kan, dan juga yang tadi disampaikan oleh Bu Lilis ada gambarnya untuk pendukung yang di sekolah. Nah, yang perlu jadi catatan juga, tadi kan untuk Bu Asti dan Bu Ima mungkin sekolahnya sekolah yang mayoritasnya Muslim ya mungkin ya. Nah, Ya. kalau misalkan di sekolah kami ini, sekolah khusus Melati Ceria, ini sekolahnya umum, jadi heterogen. Tidak hanya Islam yang ada, tidak hanya Muslim yang ada di sekolah. Nah, jadi kemarin baru aja kejadian yang cukup apa ya, cukup menarik. Jadi tadi murid yang bernama Bayu ini dia itu di sekolah ini kan waktu Sya'ban kemarin, baru bulan Sya'ban kemarin, jadi bukan puasa Ramadan. Nah, jadi dia ternyata puasa, tapi kakaknya, karena kan dia yatim piatu, kakaknya ini tidak memberitahu kepada gurunya kalau dia puasa. Nah, di sekolah itu setiap setelah belajar yang kelas klasikal tadi ya, kelas atau kelas transisi tadi, ada 8 orang dengan 2 guru di dalam satu kelas itu di SMP. Nah, eh, setelah belajar itu ada jam istirahat. Nah, karena kan di dalam kelas itu kan tidak hanya Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu dan lain sebagainya misalkan. Nah, pada saat istirahat, kebiasaan guru-guru dan juga anak-anak yang di sana itu saling menawarkan ke teman-temannya atau memberikan makanan. Nah, karena kami guru-guru ini tidak mengetahui kalau Mbak Bayu ini puasa, ada pada saat istirahat itu anak yang lain menawarkan memberikan makanan kepada Bayu dan Bayu makan. Bayu makan karena kan Bayu belum paham di situ kalau Iya. misalkan puasanya seperti apa dan lain sebagainya. Syukurnya Ha-ha, ini ha-ha. puasanya puasa Sya'ban, puasa sunnah gitu kan. Nah, Iya. dan setelah waktu pulang sekolah, ternyata ibaratnya pulang sekolah dan juga setelah selesai hari, guru kelasnya itu melihat di status kakaknya bahwa alhamdulillah Bayu tunai puasanya. Loh, Ha-ha. ternyata puasa. Ternyata hari itu dia puasa. Jadi kan tanpa diketahui oleh gurunya, Bayu puasa dan teman-temannya itu tadi memberikan makan ke Bayu dan Makanan. Bayu makan gitu. Mm-mm. Makanya yang jadi catatan penting itu adalah pentingnya dari segi orang tua juga memberitahu atau mengomunikasikan kepada guru ataupun kepada pihak sekolah bahwa anaknya puasa. Khususnya kan kalau misalkan puasa Ramadan, insya Allah kebanyakan pasti bakal ditanyakan ya sama guru-gurunya apa siapa yang puasanya dan lain sebagainya lah ibaratnya kalau misalkan di puasa Ramadan atau di bulan Ramadan. Tapi kalau misalkan di bulan-bulan yang lain, kalau misalkan anaknya mau diajarkan puasa, karena kan sebenarnya untuk mengajarkan anak untuk puasa Ramadan itu sebenarnya harus dibiasakan dari bulan-bulan sebelumnya.
Jadi kan sudah harus ada penyesuaian jadwal, sudah ada memberitahukan jadwal berdasarkan gambar, yang itu sudah dikenalkan, ibaratnya untuk khususnya untuk yang nonverbal misalkan, itu ada jadwal dengan gambarnya, ada komunikasi dengan gambar dan lain sebagainya. Jadi harus dibiasakan sebelum bulan Ramadan justru. Makanya kan ada latihan sebelum Ramadan untuk nantinya ketika Ramadan itu sudah terbiasa. Seperti itu mungkin Mbak Raras. Baik, sebenarnya aduh menarik banget ya. Tapi ternyata secara umum yang dilakukan Bu Ima dan Bu Asti itu sudah sejalan dengan ini ya, apa yang memang disarankan dari institusi pendidikan gitu ya, sebagai orang. Iya betul. Baik, menarik. Iya. Memang ini luar biasa sih tantangannya dan bagaimana berstrategi untuk mengajak adik-adik kita atau anak-anak ananda-ananda ini untuk berpartisipasi puasa gitu. Dan saya juga meng-highlight tadi yang penting juga adalah komunikasi antara institusi pendidikan Dan orang tua. dan orang tua. Ternyata Iya, itu penting betul. ya, karena memang Betul, itu untuk penting. berstrategi mengajak itu memang komunikasinya memang harus bagus. Kalau Bu Asti tadi sudah menyampaikan bahwa mengajak untuk berpuasanya udah dari setahun ini memperkenalkan puasa sunnah. Nah, itu memang harus dikomunikasikan gitu ya dengan sekolah dan pendamping. Baik, menarik yang disampaikan para narasumber kita. Lalu saya ada pertanyaan selanjutnya nih untuk para orang tua, Bu Asti dan Bu Ima. Tadi kan sudah disinggung ya sama Pak Aji sih. Kalau memang sebenarnya ngajak puasa ini sama aja. Yang membedakan itu adalah strategi dan tantangannya nih. Ini tantangan nih yang paling saya pengen eh, ibunda-ibunda sharing dengan kita. Sebenarnya selama setiap jenjang perkembangan ananda-ananda ini, bagaimana Bu tantangan terbesar dalam berpuasa? Seperti apa? Mungkin bisa Ibu Ima sharing dulu. Baik, terima kasih. Kalau tantangan terbesar, saya garis bawahi sih nggak ada yang krusial sekali, nggak ada. Justru dia bisa mengikuti yang tadi saya awal bilang itu sangat disiplin mereka. Jadi saat azan berkumandang saja dia langsung wudhu, langsung sholat. Nah, itu kita sampai malu gitu lagi di mall jalan-jalan, mah azan, aku ke musola. Oh iya, seperti kita diingatkan oleh malaikat gitu. Makanya saya bikin Ya malaikat, Allah. saya alhamdulillah bisa buat buku malaikat kecil itu karena saya anggap ya ini mereka itu malaikat gitu menurut saya ya. Masya Allah. Kemudian ya Ada lagi. kemudian justru gitu ya yang menjadi tantangan buat kami itu adalah ketika kayak kemarin aja waktu SD atau SMP ada buka puasa bersama dengan teman-teman sekelasnya di semacam restoran gitu. Nah, jadi saya juga ikut hadir ya, dampingi gitu kan orang tua ada juga, tapi kebanyakannya nggak ada orang tua sih. Kemudian mereka itu duduk di meja-meja bundar gitu, keliling-keliling. Nah, dia duduk di situ dan itu temannya tidak ada yang mau di sebelahnya. Nah, itu secara tidak langsung ya mereka nggak ngomong ya nggak mau ngedeket nggak cuman eh, bagaimana perasaannya dia nggak ada teman di samping gitu nggak ada yang mau dekat. Nah, itu yang bikin saya merasa down banget di situ. Nah, disitulah ada peran guru yang mulai menarik, ayo ayo sini nih, di sini kosong gitu, jangan di sana ngumpulnya. Nah, itu ada guru guru SMP kalau misalnya beliau ada di sini Bu Kartina, terima kasih sekali atas support. Beliau lah yang sangat merangkul teman-teman teman-teman Adian untuk bahwa ini loh ada teman kalian juga harus diajak ngobrol seperti itu kan nanti dia merasa kesepian gitu kalau nggak ada Iya. saya di situ aja merasa bahwa dia itu berbeda tapi tidak untuk terus dipisahkan gitu apa. Ada perbedaan karena mungkin mereka takut kalau nggak nyaman duduk bersama dia itu karena apa ngobrolnya nggak nyambung lah apa gitu seperti itu. Mungkin itu aja tantangan sekilas. Ya, aduh, saya Saya jadi kalau teringat suka kebayang. agak mulai
Iya sedih ya Bu ya, karena memang teman-teman itu lingkungan terdekat mereka. Setiap hari mengantar sekolah mereka ada di situ. Jadi Bu Ima jadi keingat waktu ini saya baru hadir acara buka bersama aja kok gini gitu. Jadi di sekolah gimana gitu ya Bu ya. Ya, Iya baik. Nah, jadi memang eh, lingkungan sekitar ya, lingkungan terdekat ini juga ikut berperan penting gitu berperan. dalam menghadapi tantangan-tantangan berpuasa. Jadi harus berharap banget berdoa supaya lingkungan-lingkungan Ya, Ananda-Ananda ini suportif gitu ya Ibu. ya, Suportif, welcome dan hangat gitu jadi supaya Ananda-Ananda ini bisa menciptakan itu. semangat gitu. Hmm. Baik, kita pindah ke Bu Asti. Bu Asti mungkin ada sharing cerita yang tantangan yang terberat selama Adinda, Ananda, Rizky berpuasa selama jenjang pertumbuhannya ini apa aja Ibu? Bu Asti masih mute, boleh di unmute dulu Ibu. Mikrofonnya dinyalakan dulu Ibu Asti. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Bu Asti, em, Bu Asti masih belum ya? Oke, baik Bu Imah, mungkin mungkin Bu Imah Hmm. masih on ya. Jadi Ya, em, waktu selama berpuasa, apa ada tanda-tanda stres atau cemas gitu nggak Bu? oh itu Selama... pasti mereka kan ada siklusnya ya. Kalau Mm-mm. lagi emosi atau sesuatu yang itu pasti seperti itu ada. Nah, itu kita kembalikan lagi. Kamu lagi puasa, karena udah dewasa ya, sekarang kamu udah puasa. Kalau marah-marah kan, jadi kan pahalanya berkurang. Itu sayang sekali gitu. Apa Mm-mm. mau harus buka gitu kan? Saya tawarkan itu, oh enggak, nggak mau. Jadi dia nggak mau kalau nggak puasa. Gitu. Jadi apa? Jadi harus komunikasi juga ke dianya bahwa marah itu membatalkan seperti itu. Itu aja sih. Baik. Jadi Bu harus memang ini ya menjaga komunikasi yang baik untuk Iya. mengontrol selama Anda berpuasa Mm-mm. itu gimana Iya, gitu ya. harus kalau kalau enggak tidak atau apa jangan gitu. Dia harus ada alasannya itu kenapa nggak boleh Hmm. kenapa gitu. Harus Baik, baik. Aduh, saya jadi diskusi. tahu nih pentingnya komunikasi untuk mendukung aktivitasnya. Baik, ini Bu Hmm. Asti sudah bisa ya Bu Asti? Ya, Ya, terima kasih ya Bu Ima. Kita pindah ke Bu Asti dulu. Jadi Bu Asti ada beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama mungkin bisa diceritain dulu selama jenjang pertumbuhan Ananda Rizky ini apa tantangan terbesar ketika berpuasa? nanti tantangan terbesar sih nggak ada ya semuanya karena dari awal Rizky dari sekolah Islam, jadi Mm-mm. dari sekolah dia mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang puasa sampai SD di sekolah alam juga yang sekolah alam Natur Islam, begitu SMP eh, dia di sekolah yang umum ya di sekolah internasional, jadi dia udah kuat gitu untuk menanamkan oh berarti bulan puasa harus puasa. Sebenarnya teman-teman yang Nasrani nggak puasa, jadi dia udah paham Hmm. untuk menjalankan ibadah puasa sampai sekarang. Baik Ibu. Kalau selama waktu berpuasa sempat jika Ananda mengalami kecemasan atau stres gitu bagaimana Ibu? Apakah ada momen-momen seperti itu ya Bu Asti? Ada sih, mungkin dia ya anak-anak autis kan kadang suka marah karena emosinya nggak stabil ya. Dia lebih Hmm. sering ngambek dengan cara marah atau dengan kata-kata kasar. Nah, karena Mm-mm. berpuasa pasti saya ingatkan, Mas ini kan lagi puasa. Harus ingat, apalagi udah besar sekarang. Jadi saya ingatkan dan puasa dengan kedewasaan ya, karena teman-temannya di kuliah kan nggak ada yang marah-marah atau emosi seperti itu. Jadi dia bisa melihat teman-teman, oh anak normal itu seperti ini. Nanti mau nggak kalau disebut anak autis terus saya bilang gitu. Jadi oh iya Bu, aku nggak mau kalau disebut anak autis. Aku juga pengen seperti anak-anak yang lain yang bisa mengendalikan emosi. Jadi alhamdulillah dia udah bisa paham. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Asti sharing-sharingnya.
Masih ada pertanyaan lagi, tapi sebelum lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya, saya mau mengingatkan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung diketikkan di kolom chat ya. Nanti bisa saya bacakan pertanyaan Bapak Ibu untuk para narasumber kita. Bisa Bapak Ibu bisa tanya ke Bu Lilis, ke Pak Aje, bisa ke Bunda Ima, bisa ke Bunda Asti. Jadi silahkan jangan ragu-ragu mau sharing, mau tanya, boleh diketikkan di kolom komen ya. Nanti saya akan bacakan. Juga nanti untuk satu pertanyaan menarik gitu ya, ada hadiah dari Bu Ima. Bu Ima kan tadi sudah menyinggung sedikit, ada menulis buku Malaikat Kecil gitu ya. Nanti ada satu buah buku dari Bu Ima yang bisa kita dibagikan. Ini bukunya udah ditunjukkan sama Bu Satu Ima. dulu ya. Satu Satu dulu dulu. ya. Ya satu dulu biar semangat nih, satu dulu nanti silahkan yang mau dapat buku silahkan ketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan umumkan siapa yang berhak mendapatkan satu buku dari Bu Ima, buku Malaikat Kecil. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih untuk Bu Lili dan Pak Aje. Tadi sebenarnya saya udah meng-highlight beberapa hal penting ya. Memang dari yang di-share sama Bu Ima dan Bu Asti itu komunikasi itu menjadi hal yang penting gitu ya dalam memantau aktivitas berpuasa. Jadi komunikasi antara orang tua dan anak gitu ya. Dan tadi Bu Asti menyinggung komunikasinya dengan cara yang dewasa gitu, yang sesuai dengan fase kehidupan ananda-anandanya ini gitu. Nah, kalau dari sisi institusi pendidikan ini bagaimana caranya eh, menjelaskan gitu ya. Kalau oh indikator berhasil puasa tuh seperti ini gitu, menyampaikan supaya mereka aware atau paham. Oh, oh aku tuh taunya puasa itu berarti seperti ini nih. Jadi aku udah berhasil nih puasa kayak gitu. Bagaimana Bapak Pak Aje dan Bu Lilis cara memperkenalkan indikator-indikator keberhasilan puasa? Silakan. Sebetulnya saya mungkin bercerita ini murid-murid yang dulu ya. Kalau yang Iya. sekarang Pak Aje nih yang ini yang lebih tahu Mm-mm. eh, karena saya sudah pensiun ya, sudah Mm. pensiun namun masih orang tua masih menghubungi saya, masih ada komunikasi dengan saya itu. Kemarin ada dari mungkin Mama Fayat ikutlah di sini atau tidak itu eh, murid kami sekarang sudah pindah ke daerah lain. Ada waktu SMP itu sudah bisa puasa dan puasanya itu penuh katanya. Jadi melihat Masya Allah. ya penuh karena mungkin lingkungan ya, karena lingkungan semuanya pada puasa, kemudian lihat keluarganya semua juga pada puasa, dan yang tidak puasa itu tidak memperlihatkan bahwa dia tidak puasa gitu loh. Kan mungkin Baik. ada ya waktu haid kan, mungkin ada keluarganya waktu haid, jadi tidak memperlihatkan. Akhirnya eh, putranya yang namanya Fayat, Fayat itu ini puasa Mm. mulai SMP sudah bisa melaksanakan puasa secara penuh. Tidak Mm. ada latihan dari puasa setengah hari, tidak ada. Jadi dia begitu paham langsung melaksanakan puasa penuh dan sholat yang 5 waktu juga sudah bisa dilaksanakan itu, masya Allah. Itu murid kami yang sudah berhasil ya, ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah itu eh, sampai dia eh, tidak mau tidak mau di apa ditawari makan itu tidak mau karena aku puasa. Jadi ada perasaan yang ingin ingin puasa sampai tamat sampai maghrib gitu. Sekarang sudah SMA, sekarang sudah SMA anaknya dan sekolah di SMA inklusif dan puasanya juga alhamdulillah ini mudah-mudahan Mama Fayat bisa mengikuti di sini ya, tapi beliau juga sibuk Ada ya.
Jadi, Ibu, saya hadir, Ibu. Alhamdulillah, oh, Adi, hadir. alhamdulillah, alhamdulillah Mama Maaf lagi Fayat ya, kerja. ya, ya itu nanti biar Mama Fayat yang cerita ya, Iya. seperti apa gitu. Kami merasa bangga punya murid seperti Fayat, dan di sekolah juga apa namanya lah baik terhadap temannya juga baik gitu loh. Terus kalau diganggu itu dia bisa bisa mempertahankan itu apa namanya dirinya sendiri gitu loh. Oh. Bilang ke temannya, saya dari gurunya Bu, ada cerita dari Iya. gurunya. Jadi Hmm. nggak boleh itu katanya gitu, seperti itu. Itu Iya. saya bersyukur banget terhadap Fayat. Mungkin Hmm. selanjutnya Mama Fayat yang Hmm. mencerita ya, silahkan Mama Fayat. Eh, Makasih Bu Lilis, kita ketemu lagi Bu ya, lama nggak Iya bersua. Ibu, Ketemunya lewat Zoom. Alhamdulillah. iya. Si Fayat, kami kebetulan sekarang di Jambi. Fayat udah Hmm. SMA. Dia mulai puasa itu malah dari SD, Bu. Waktu Oh, di dari SD Melati ya? udah, Oh iya iya dari iya. kelas 5. Itu saya Di suruh kelas 5 puasa SD ya. Oke. eh, setengah hari. Tapi dia nggak mau, maunya penuh sampai maghrib kata dia. Wah, Sampai Masya maghrib ya Allah. udah Hmm. saya biarkan Alhamdulillah. saja dia kemauan dia. Abang lapar, abang haus. Nggak, kata gitu. Nggak, ya sudah saya lihat hari-hari pertama itu dia masih lemes. Ya masih apa? Masih kayak baru memulai jadi agak lemes. Jadi abang batal apa setengah hari ya kayak buat sama apa kayak adeknya kan waktu itu masih SD juga kelas berapa beda 2 3 tahun 2 tahun atau 3 tahun ya sekolahnya nggak mau sampai maghrib ya udah sekarang dia udah SMA alhamdulillah. Si Faid ini memang pengaruh lingkungan keluarga itu besar kita harus bisa memberikan contoh ya. Nah kebetulan Hmm. anaknya ini kalau saya ngelihat dia peniru apa yang kita lakukan dia akan meniru dia lebih Hmm. banyak seperti itu ya. Jadi Iya. ya kayak puasa, sholat. Malah saya kadang malu dia itu sholatnya bisa on time. Itu Oh, azan apa. Terus alhamdulillah dia ya di Allah. rumah itu lebih banyak malah membantu saya deh. Kebetulan dia anak pertama dibandingkan Hmm. adik-adiknya. Dia tuh udah tahu misalnya ngambil apa tuh pulang sekolah dia ngambil jemuran gitu kan. Kadang dia bilang mama ambil saya udah ambil jemuran ya makasih nak gitu jadi banyak yang membantu kebetulan saya kan 3 laki jadi dia lebih banyak membantu pekerjaan saya di rumah gitu Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. terus Eh, dia itu pernah saya cerita sedikit apa bilang bang ambil jemuran pas saat itu azan sholat dulu katanya gitu jadi Hmm. Masya ya itulah saya Allah. bilang pengaruh lingkungan, tapi dia lebih mungkin dari sekolah juga ya yang mengajarkan. Jadi dia sholatnya on time. Terus SMA ini dia semakin saya lihat semakin lebih agamanya lebih bagus. Dia mungkin pernah lihat saya atau bapaknya habis sholat ngaji, jadi setiap sholat dia ngaji sekarang. Terus Hmm. pernah lihat saya tahajud malam. Jadi sekarang dia udah mulai tahajud. Mama udah Oh, tahajud ya, oh Masya ya Allah. alhamdulillah. Jadi eh, Masya Allah. kita sebagai orang tua tuh kadang bisa harus memberikan contoh ya, bukan saya ini. Iya, Kadang kita betul. tidak mengajarkan, tapi dia melihat anaknya memang Hmm. lebih gurunya pun ngomong kalau Fayat ini dia lebih banyak niru. Jadi tidak dengan diajarkan, dia melihat atau mendengarkan dia udah bisa mengikuti gitu. Ya Iya. alhamdulillah saya selama ini tidak ada. Alhamdulillah nggak ada kesulitan. Ya, mungkin awal-awal aja waktu SD dia nggak bisa diam, dia ini eh, itu aja yang agak susah. Tapi sejak dia udah mulai apa SD kelas 6, 5 gitu, SMP, SMA ya alhamdulillah saya nggak ada kesulitan yang sangat berat, terutama puasa ya. Kalau yang Iya, iya. masa remaja dia sudah itu agak kesulitan masalah seksual, itu agak kesulitan pasti saya konsultasi sama eh, gurunya itu aja sih. Ya, Ibu baik. dari Terima saya apa kasih, Ibu. masalah. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Ya, Terima Mama kasih Fayat. sudah sharing. Padahal lagi ya kerja, Ibu. sama-sama. Iya, Baik, terima kasih Ibu. Kita sama-sama. kembali lagi ya Ibu, eh, Ibunya Fata ya. Kita balik ke Bu Lilis dan Pak Aje. Iya. Balik ke pertanyaan saya tadi sih Ibu. Jadi bagaimana eh,
memperkenalkan indikatornya gitu. Kalau selain yang sudah dijelaskan Bu Lilis tadi, memang tidak semua anak sama gitu ya. Memang Iya, ada yang betul. sudah paham dan orang tuanya juga. Tapi kalau dari sekolah gimana nih cara, mungkin Pak Aje bisa membantu ya. Bagaimana Iya. memperkenalkan indikator keberhasilan berpuasa untuk anak-anak? Oke, baik. Jadi kalau misalkan keberhasilan puasa sebenarnya terlihat dari yang pertama kan kalau misalkan kita melihat dari awalnya atau baru awal mengajarkan ya pada anak. Yang pertama kan memang dilihat dulu kesiapan anaknya. Kesiapan anaknya ini dalam artian kita lihat dulu anaknya sudah mampu untuk dijelaskan secara yang seperti apa, apakah dengan bahasa yang sederhana ataukah bahasa yang seperti apa, ataukah hanya dengan Iya. gambar misalkan yang nonverbal misalkan ya. Terus misalkan anak ini misalkan dia sudah mampu berpuasanya apakah sudah di tahap yang puasa full ataukah dia baru setengah hari, dan tentunya ini semua yang kita perlu gali atau kita perlu tahu adalah dengan berkomunikasi dengan orang tua lagi-lagi ya. Kemudian kalau misalkan dari yang cara dari sekolah yang untuk buat mengajarkan ataupun misalkan memberitahukan kepada anak, ini dari sisi pendidiknya ya. Kalau dari sisi pendidiknya itu kita biasanya menjelaskan kepada anak itu dengan bahasa yang sederhana, yang memang dimengerti sama anak. Misalkan tadi kalau puasa itu apa? Puasa itu tidak makan, tidak minum. Misalkan dengan gambar tadi tidak makan, tidak minum. Terus misalkan tidak marah, misalkan lalu tidak berkelahi dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang memang boleh dilakukan pada saat puasa itu apa, yang tidak boleh dilakukan pada saat puasa itu apa. Dan lagi kalau misalkan tadi yang dijelaskan oleh Mama Fayat, Mama Bu Asti dan juga Bu Ima, misalkan tadi sebagai orang tua juga kan kenapa memang faktor faktor lingkungan ini sangat mendukung, karena memang pada dasarnya karakteristik anak dengan autism ini atau anak dengan autism ini tuh peniru peniru ulung, atau misalkan memang dia sangat meniru lingkungan sekitarnya, sangat mudah meniru lingkungan sekitarnya, dan juga dia itu ini sangat strict dengan jadwal. Dia sangat rigid rutin atau sangat terpaku dengan rutinitas lah ibaratnya. Makanya kalau misalkan di awal-awal untuk mengajarkan pada anak itu, karena kan mengajarkan yang tadinya belum puasa menjadi dia ingin di apa puasa, berarti kan ada perubahan jadwal. Makanya tadi ada penyesuaian jadwal tadi perlu Heeh. diajarkan sejak beberapa bulan sebelum Ramadan. Oh, Makanya kan tadi baik, ada puasa baik. sunnah dan lain sebagainya. Itu ada penyesuaian-penyesuaian dari situ kalau misalkan ininya. Jadi kalau indikator-indikatornya tadi lebih ke kesiapan anaknya, lihat kesiapan mentalnya, lihat kesehatan anaknya misalkan, terus juga dari segi kemampuan-kemampuan anak dan kesulitan anak nih yang ibaratnya berkaitan dengan puasa itu apa aja. Jadi kan lebih lebih kayak checklistnya lah ibaratnya kayak gitu, yang ibaratnya kita perlu gali dulu informasinya. Seperti itu, Mbak Laras. Baik, terima kasih. Jadi memang ada kalau selama transisi dari rutinitas ke berpuasa itu harus dimulai dari beberapa bulan sebelumnya gitu ya, Pak Iya, Aje. Iya, Tadi betul. seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, ternyata hari ini kita ada Ketua Yayasan Empati hadir bersama kita hari ini. Saya sambut dulu ya Ibu Lis Diana. Selamat siang, Ibu. Ternyata hadir Siang, hari ini. Assalamualaikum Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. Ibu. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi. kehadirannya. Mungkin ada yang bisa disampaikan Ibu Lis untuk kita hari Ya, ini. ya tentunya pertama-tama terima kasih banyak telah hadir mengikuti Zoominar yang dilakukan oleh Empati. Saling sharing adalah satu kunci utama untuk kita para keluarga yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus autisme ini ya. Jadi dari tadi saya menikmati sekali informasi sharing baik dari Bu Lilis dan sebagainya itu untuk saling menguatkan. Betul, betul. Jadi ini saya tadinya hanya mau ingin menyapa sih bahwa saya hadir gitu dan saya sangat mengapresiasi semuanya. Makasih banyak. Tapi saya jadi tergelitik untuk juga share, boleh nggak? Boleh dong Ibu. Silakan Ibu Jadi, Lis. Boleh. ya, terima kasih. Anak saya laki-laki umur 25, terus 25 tahun. Jadi Mm-mm. 25 tahun udah jungkir balik. Karena dia terdiagnosis itu nggak 25 lah 23 ya, karena terdiagnosis umur hampir 2 tahun, 23 bulan.
Ya. Jadi saya juga mengalami anak saya masuk sekolah, terus bagaimana jungkir baliknya kita untuk sampai dengan level ini anak ngerti nggak soal agama. Itu dulu ya yang kita ini Iya, kan. Karena betul. konsep itu kan nggak mudah. Allah nggak bisa dilihat, ya kan? Benar-benar. Tapi dia harus Betul. tahu gitu bahwa ada Allah dan kita semua menjalankan agama kita sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Kita juga meskipun ada orang bilang, oh, anak autis mungkin nggak perlu karena Allah juga ngerti bahwa dia nggak ngerti untuk beribadah dengan benar. Apakah seperti itu? Tapi kan kita kepingin anak kita juga juga mengikuti ya. Apakah ibadahnya diterima sama Allah atau tidak kita tidak tahu. Bahkan ibadah kita diterima atau tidak pun kita tidak tahu. Tapi kita ingin memberikan yang terbaik bahwa dalam satu keluarga semua menjalankan hal yang sama. Nah, share saja, Dito itu sekarang puasa. Kepuasan. Alhamdulillah memang dia verbal, tapi bukan verbal yang sudah eh, tektokan otomatis bicaranya gitu ngobrol tuh enggak. Dia hanya kalau kita tanya dia jawab. Misalnya Dito sudah makan, sudah. Gitu. Makan pakai apa? Nasi. Pakai apa lagi? Telur dadar. Kayak gitu-gitu dia bisa jawab ya. Tapi kita memang sejak dia kecil karena kami masuknya sekolah Islam yang dimana semua anak juga akan puasa. Jadi dari awal ini tadi nih jatuhnya kepada informasi sharing ibu-ibu bapak sekalian tentang contoh Betul. konsep akan lebih mudah disampaikan kalau dia juga melihat bahwa kita semua puasa. Jadi kayak mau puasa yang hari ini kita udah dari beberapa hari udah ngomong sama dia. Mungkin hampir seminggu 2 minggu. Tanggal 1 Maret hari apa? Hari Sabtu dia bilang gitu. Dia kalau soal hari itu dia cepat gitu. Sabtu. Hari Sabtu kita berarti masuk bulan Ramadan. Kita puasa. Kenapa? Karena sebelumnya dia tahu bahwa setiap tahun ada bulan Ramadan. Kita puasa. Puasa, tidak sarapan. Iya, tidak sarapan. Kita sahur. Bangun pagi-pagi. Jadi malam kita tidur, kita bangun pagi untuk sahur. Gitu kan. Puasa, dia sendiri yang ngomong. Puasa, tidak makan, tidak minum. Apalagi, gitu kan. Tidak marah-marah, tidak pukul-pukul, tidak gitu. Dia sisi yang mendescribe. Kenapa? Karena selama ini memang kita selalu ingatkan dia bahwa nggak boleh marah. Kalau marah puasanya batal. Percuma kita udah nggak makan minum tapi marah-marah gitu kan. Tidak pukul-pukul. Karena dia kadang-kadang masih mukul. Maaf, anak saya masih suka mukul kalau lagi ini ya, lagi gulanya tinggi kali ya. Dia tiba-tiba dia kayak dan dia kadang-kadang kaget lalu minta maaf. Maaf gitu. Terus yang dia juga lakukan kalau dia syuting untuk menenangkan diri itu dia suka ngempeng. Masih masih ngempeng 25 tahun loh. Malam mau tidur tuh dia ngempeng. Terus saya bilang sedang puasa satu lagi tidak ngempeng. Gitu kan? Jadi kita memasukkan bahwa kalau puasa itu tidak ini meskipun dulu sudah pernah kan sekarang udah 25 dia udah nggak sekolah yang di sekolah lagi ya. Dulu kan dia SD SMP SMA di sekolah Al-Falah. Dia sempat masuk ke Pelita Hati, dia pernah di Cikal gitu-gitu ya. Jadi memang beberapa ini yang sekarang kita tinggal mengulang-mengulang aja lah. Tidak ini itu. Nah satu lagi yang contoh adalah di rumah kita nggak ada makanan Bu. Jadi tadi kan anak saya makan saya baca tadi di dalam di chat itu. Dia Iya. makan siapa? Jangan ada makanan gitu. Hmm. Kalau saya tidak ada makanan, jadi saya baru akan masak tuh di rumah sore mau buka sama waktu mau sahur. Kita Oh, ngasih dia baik. yang ada kue di meja tuh nggak ada. Tuh misalnya kita udah siapin nastar, jangan. Menurut saya, karena kan dia harus tahu puasa nak tidak ada makanan. Nanti Betul. sore baru kita bikin makanan ya, gitu. Tapi kadang-kadang Dito juga masih suka curi-curi minum dia. Tahu-tahu dia ke dispenser terus dia ngerti bahwa itu nggak boleh dan dia eh, apa apa istilahnya sembunyi-sembunyi. Dia tahu-tahu dia gitu ya dia menghapus kita gini. Nah, gitu itu kan. Apa itu? Minum dia begitu. Padahal kan kita puasa ya sebagai itu. Kok Iya. minum gitu kan? Terus dia kaget, dia kan malu gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, dia tuh haus ya. Jadi kita tidak langsung yang keras karena kita tahu bahwa sebetulnya dia juga berusaha. Tapi agak masih sulit. Jadi kalau saya bilang, nggak apa-apa, kita puasa lagi yuk. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia full sampai jam 6 sore, itu saya kasih apresiasi. Bahkan sampai kayak saya seolah-olah umumkan sebagai suatu keberhasilan. Adiknya kan namanya dia. Dia
Mas bisa puasa sampai jam 6 sore gitu. Yeay, kita tepuk tangan. Hebat. Ada satu hari yang sudah sampai jam 6 gitu. Terus besoknya, hari ini kita sampai jam 6 lagi nggak ya? Gitu. Jadi kita menyembuhkan suasana bahwa kita memang puasa dan dia lagi belajar. Tapi kan dikasih kemudahan ya Bapak Ibu ya. Artinya jangan sampai dia juga ngiler pengen makan kalau ada makanan tersaji gitu loh. Kalau misalnya dia Betul. tantrum-tantrum ya mungkin kita sambil kasih tahu. Tapi kan kita lagi puasa ya. Kalau gitu apakah kita nggak puasa? Kalau di tos biasa gini, puasa. Oke, puasa. Puasa Hmm. artinya tidak makan. Jadi tidak jadi makan. Tidak jadi, tidak usah, tidak perlu. Gitu. Dia ulang-ulang lagi gitu. Jadi Hmm. biar dia sendiri yang mengatakan gitu bahwa tidak usah, kita mau puasa. Gitu. Kalau misalnya dia bilang, dia mau sarapan. Tadi sahur, dia bilang gitu kan. Mau sarapan, nggak puasa, nggak jadi puasa. Dia ketawa-tawa. Jadi kadang-kadang dia kayak kayak ngetes kita juga gitu ya bahwa ada bandelnya juga kalau kalau dia mulai ngerti-ngerti gitu. Iya. Menurut saya ya si Dito tuh menguji kami dengan ya ngelirik gitu. Oh ini anak lagi ngetes kita nih gitu. Ini sharing saya aja bukan mau menggurui Iya. tapi dengan pengalaman 25 tahun punya anak autis trik-triknya tuh kita harus tahu juga Bu gitu ya eh, keras-keras tarik ulurnya gitu ya. Tapi ya insya Allah kita semua bisa ya karena kita kita juga menjadi orang tua anak autis kan pasti diberikan sesuatu di balik ini semuanya hikmahnya kekuatan oleh Allah bahwa dititipi anak spesial yang luar biasa pada orang-orang yang dianggap bisa mengatasi. Dikasih kesempatan membuat sekolah karena menurut Allah ya itulah jalanmu untuk menolong. Dikasih kesempatan, dikasih ilmunya, dikasih kesabaran yang berlebih gitu. Jadi kita semuanya bahu membahu. Makasih banyak dikasih kesempatan bicara. Iya. Dan Makasih. sekali lagi terima kasih ini ada 31 orang yang hadir di sini. Saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu Amin. diberikan kekuatan, diberikan ridhonya dalam membawa anak-anak kita ke jalan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Kasih, Terima Bu kasih Lis. Bu kehadirannya. Baik, ini karena waktunya mepet, saya sambil baca-baca di kolom chat. Saya mau menyapa yang sudah terima kasih sudah bergabung, sudah menanyakan hal-hal terkait membangun rutinitas puasa ini ya. Tapi tadi ada beberapa pertanyaan sudah terjawab untuk pertanyaan dari Bu Tetri Wati. Eh, Gimana nih kalau anaknya ibu siswa kami hiperaktif gitu ya, sudah coba tidak boleh makan minum, tapi nampak makanan, ini langsung diambil, langsung dimakan gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Lis tadi, jangan disediakan makanan, jangan sampai makanannya nampak gitu ya. Kita berusaha siapkan environment atau lingkungan yang mendukung seperti itu. Jadi terjawab tadi pertanyaan Bu Tetriwati Husni dari SLB Autis Jalinan Hati secara tidak langsung sudah terjawab dari sharingnya Bu Lisdiana tadi. Bu Lisdina tadi. Tadi juga ada pengalaman lain dari, mohon sharing pengalaman bagaimana cara bekerja sama dengan anggota keluarga lain dalam menciptakan suasana yang nyaman untuk Ananda berpuasa dari Sekolah Melati Ceria Sampit. Sudah terjawab juga Bu tadi oleh sharing narasumber kita ya. Jadi dengan contoh, memberikan contoh, terus berkomunikasi dengan baik, mengkomunikasikan eh, nggak boleh nih kayak gini, berpuasa itu nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu ya. Disampaikan dengan cara komunikasi yang sesuai dengan kesiapan anak masing-masing. Tadi terkait kesiapan sudah berkali-kali diingatkan oleh Pak Aje. Memang setiap anak tadi berbeda gitu ya Pak Aje ya, kesiapan berpuasanya disesuaikan masing-masing karena lingkungannya berbeda juga. Jadi secara tidak langsung menjawab pertanyaan dari siapa nih Pak Hilman gitu ya dalam berpuasa, em, bagaimana teknis penyampaian dan bagaimana menyampaikan kurikulum khusus berpuasa gitu. Jadi harus dilihat dulu Pak kesiapan anaknya ini bagaimana gitu. Kalau memang belum siap diperkenalkan terkait dengan fikih-fikih itu silakan disesuaikan dengan dikomunikasikan dengan orang tua dan sekolah gitu ya. Pertanyaan tadi ada yang bertanya juga saya lupa deh. Siapa ya? Apakah sebentar sebentar. Hmm,
Saya agak kelewatan tadi apa baik, Tok. Tadi dia bertanya apakah boleh memaksakan berpuasa padahal tidak wajib gitu ya. Jadi balik lagi dari prinsip jawaban Pak Aji tadi. Tergantung kesiapan masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Baik, nah ini ada pertanyaan khusus untuk Bu Lilis dan Pak Aji nih dari terkait autis nonverbal dari eh, Bapak Muhammad Fajrul Asmi. Anak saya Firas autis nonverbal sekarang sudah 11 tahun. Hobinya makan setiap saat. Apakah kira-kira ada saran bagaimana memperkenalkan dan mengajarkan Firas untuk berpuasa? Saat ini Firas bisa cukup paham instruksi sederhana tapi belum bisa merespon secara verbal dengan baik. Terima kasih. Bagaimana nih Pak Aji menangani yang autisme nonverbal? Baik, kalau misalkan untuk autisme nonverbal, jadi sebenarnya kalau misalkan nonverbal itu biasanya ada teknik atau metodenya PECS, PECS tulisannya, itu Picture PECS. Exchange, ya Picture Exchange Communication System atau sistem komunikasi melalui gambar. Jadi intinya bisa menggunakan kartu-kartu. Jadi bisa entah itu mau bikin atau mau beli ataukah nanti ibaratnya mau download ataukah dari Pinterest dan lain sebagainya, lalu dicetak dan dilaminating misalkan itu terserah gimana teknisnya. Yang pasti bisa menggunakan gambar tadi. Jadi kan bisa digunakan gambar, cuman ada prasyaratnya lagi. Anak ini memang harus sudah dikenalkan dengan gambar-gambar itu tadi. Jadi kan gambar-gambar ini misalkan, oh konsepnya seperti ini, misalkan. Jadi kan tidak boleh makan. Kayak tadi contohnya oleh Bu Lisdina kan harus ada contoh. Berarti kan kalau misalkan dilarang makan, misalkan berarti tidak boleh ini, misalkan langsung ada ke aktivitasnya gitu. Jadi kan langsung terlihat bagaimana kalau misalnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, seperti itu. Jadi kan menggunakan teks itu tadi atau sistem komunikasi melalui gambar atau menggunakan gambar seperti itu. Kalau misalkan dari yang nonverbal. Lalu seperti ini Mbak Rara sekalian juga. Iya. Jadi kan tadi apakah boleh memaksakan misalkan. Jadi kan Bapak Ibu memang ada beberapa ustadz yang saya ketahui, yang saya pelajari itu memang beberapa ustadz itu menyampaikan bahwa jika memang anak ini tidak bisa diberikan penjelasan ataupun belum mengerti bagaimana makna-makna mengenai puasa dan lain sebagainya, memang tidak diberikan kewajiban untuk berpuasa. Tapi kan eh, untuk anak-anak ini sebenarnya menjadi ladang amal kita. Jadi kan jadi tanggung jawab kitanya gitu loh. Bukan ditanggung jawab anaknya, tapi tanggung jawab kitanya yang mengajarkan anak. Seperti itu. Jadi kan kalau misalkan anak ini bisa berpuasa, itu kan menjadi ladang amal buat kitanya. Jadi kan bahkan ada juga ustadz yang menjelaskan bahwa anak-anak ini dan juga kan maaf sebelumnya. Jadi kan kalau misalkan di salah satu ayat di Al-Quran itu bahwa anak itu juga salah satunya yang menjadi cobaan, yang menjadi ujian. Maka apakah mampu bersabar kitanya? Lalu bagaimana kitanya bisa untuk bisa mengajarkan ataupun mendidik anak ini untuk bisa mengikuti apa yang Allah atur gitu, sesuai dengan aturan Allah. Jadi kan eh, mereka ini juga memang ada ustadz juga menyampaikan bahwa mereka ini adalah gambaran malaikat yang sedang berjalan-jalan di bumi katanya. Jadi gitu. Makanya kan ada kata Bu Ima tadi malaikat kecil sampai Ibu Ima kan membuat buku malaikat kecil. Ya seperti itulah. Jadi bukan kepada anak ini memang tadi kata Bu Lisdina tadi kan memang kita perlu tegas pada anak. Tapi ketika memang anak sudah sampai tantrum, ya jangan juga kita paksakan, pelan-pelan aja gitu, pelan-pelan aja, bertahap. Jangan sampai kita maksakan anak belum siap, tapi kita paksakan sampai dia nangis kejar misalkan, ya jangan juga gitu. Jadi kan pelan-pelan aja. Bahkan kalau misalkan tadi yang nonverbal, ketika memang dia belum mengetahui tentang sistem komunikasi melalui gambar, berarti pelan-pelan kita ajarkan dulu prasyaratnya, yaitu mengenali jadwal ataupun mengenali konsep-konsep dengan gambar tadi. Ketika memang sudah bisa, baru kita ajarkan untuk berpuasanya tadi menggunakan tadi kata Bu Lisina juga contoh langsung gitu. Seperti itu. Bu Lis ada tambahan? Iya. Begini, apapun anak kita, apakah verbal atau non verbal ya, kita lihat kesiapan anak,
untuk berpuasa. Kalau anaknya belum siap, ya kita tetap mempersiapkan diri untuk anak itu. Karena apa? Kita ada perintah ikhtiar. Ikhtiar itu kan berusaha ya, berusaha. Mungkin apa sesuai dengan keadaan anak tersebut. Anak tersebut mungkin belum siap puasa, tapi kita beri contoh ya, beri contoh puasa tetap. Jadi dia mengenal puasa itu dari melihat dulu kan, terus melihat mungkin nonton di TV atau mungkin dari anak tetangga, dari siapapun itu anak untuk kesiapan anak berpuasa. Kita diwajibkan untuk berikhtiar. Dan ikhtiar itu adalah amal jariyah untuk kita. Tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia karena itu termasuk amal jariah kita dan insya Allah bisa memperberat timbangan amal baik kita untuk nanti di akhirat. Jadi tidak ada apa namanya lah seperti susah itu Bu, tidak ada susah ya. Kalau untuk anak-anak susah memang ada, tapi kita ya oh ya sudah. Ini berarti anak mau sampai di sini. Kita beri contoh aja dulu seperti itu. Dan untuk verbal memang harus melihat gambar atau melihat perilaku kita, Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Bu Lili dan Pak Adi. Semoga membantu menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Fajrul Asmi tadi terkait anaknya Ananda Firas ya, yang sekarang sudah berusia 11 tahun. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk Bunda Ima dan Bunda Asti ya. Ini dari Sekolah Melati Ceria Sampit. Mohon sharing pengalaman bagaimana cara bekerja sama dengan anggota keluarga lain, papa, kakek, nenek, kakak, adik, dalam menciptakan suasana yang nyaman untuk Ananda berpuasa. Baik, mungkin Bunda Asti dulu. Terima kasih. Kebetulan kami di rumah tidak ada kakek nenek ya, jadi cuma di rumah Ya. saya, Rizky, bapaknya dan seorang pembantu. Mungkin ada juga supir, Ah. tapi itu kan nggak nginep. Eh, tapi saya juga memperkenalkan, oh Rizky sekarang lagi puasa, jadi ikut ikut puasa juga. Wah, hebat nih Mas Rizky. Jadi mungkin ada Mbak atau supir yang bisa bilang begitu gitu. Jadi untuk sementara tantangan untuk dari keluarga sih hampir nggak ada ya, karena kita semua eh, menerapkan sama seperti yang di sekolah, itu aja. Kalau bentuk dukungannya seperti apa, Bu? Kalau tadi kan seperti sampaikan Bu Lisdina tadi contohnya jangan ada makanan kalau lagi puasa gitu, jangan terus semuanya memberikan contoh kalau berpuasa itu seperti ini. Mungkin ada tambahan Bu Asti, bagaimana peran keluarga dalam Mungkin mendukung suasana yang mendukung nyaman puasanya untuk ya. berpuasa. Eh, Kalau saya bukan nggak ada makanan, karena kita udah mengajarkan nggak boleh makan ya, karena ini bulan puasa. Jadi Gitu ya. makanan tetap ada di meja, karena nanti kalau ada tamu mungkin kan kita juga bisa bahwa kita semua berpuasa gitu. Jadi Mm-mm. untuk menanamkan nilai-nilai puasa itu eh, udah saya ajarkan jauh-jauh hari ya, waktu dia masih kecil dan sampai sekarang dia paham lah apa artinya berpuasa. Dan untuk kendala eh, kakek nenek itu nggak ada sih, karena di rumah kita cuma bertiga. Ah, iya iya baik Ibu. Jadi cukup ini ya apa namanya dengan mengingatkan atau memberikan eh, mengkomunikasikan suasana ini lagi berpuasa nih semuanya gitu ya. Jadi sudah cukup paham ya Anandanya dengan Iya, penjelasan iya. seperti itu. Baik, kalau Bu Ima ada tambahan para dukungan Eh, keluarga, ada tips-tips kalau khusus nggak, Bu? kalau dukungan keluarga itu udah pasti ya harus Mm-mm. apa sangat penting gitu. Sama sih seperti yang lain tidak ada makanan. Tapi kan karena saya eh, apa berjualan makanan, justru saya membuat lontong, membuat kue-kue. Otomatis kan ada Tantangannya, ada makanan gitu. Justru dia tahu kalau itu untuk lagi buat untuk jualan seperti itu. Nah, mm-mm. kadang-kadang ikut bantu juga karena kan
Jadi saya udah perkenalkan dari sejak dini memang untuk dia bisa berwira swasta lah nantinya gitu ya saya persiapkannya. Jadi dia ikut proses membuat kuenya, terus apa ikut membawa ke kantin seperti itu, dan jadi hasilnya ditabung. Saya udah mulai diperkenalkan. Kemudian jangan lupa aja untuk memberi pujian ya, karena mereka itu harus diapresiasi kan, jadi merasa Mm-mm. dihargai gitu. Karena oh kamu udah puasa apa puasa penuh, berarti kamu apa bagus gitu seperti itu. Ada di reward tadi, tapi udah waktu kecil ya dapat reward apa uang segitu, tapi udah besar berangkat lagi udah mulai mengerti tidak dapat uang lagi Ah, enggak. Itu aja sih. baik, terima kasih Ibu. Jadi secara umum juga tidak jauh berbeda dengan yang disarankan oleh Bu Asti dan Bu Lisdina tadi ya, sama yang di-share sama Ibu Nur Samin tadi. Baik, ini ada cerita menarik sih Bu dari PAUD Mentari Muslim. Ini pertanyaannya saya agak merasakan ada sedikit rasa gimana gitu ya. Alhamdulillah ABK saya autisme nonverbal dan belum mandiri usia 22 tahun. Sudah berpuasa sampai maghrib setiap tahunnya. ABK saya ikut sahur senang sekali. Namun kalau menjelang sore jam 5 sore Lapar. heeh, suka teriak-teriak seperti minta makanan karena lihat saya lagi masak di dapur. Lalu saya ngomong kepada ABK saya 1 jam lagi nah maghrib, sabar sayang gitu. Akhirnya ABK saya tenang dan naik ke tempat tidur. Yang saya tanyakan, salahkah jika menyuruh ABK saya puasa padahal untuk ABK tidak ada kewajiban berpuasa karena dia belum mengerti dan belum mandiri. Sebagai orang tua, saya hanya ingin memberikan hal yang terbaik buat ABK saya. Mohon pencerahannya Ibu, terima kasih. Saya rasanya tadi sudah terjawab sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya oleh para pembicara kita ya secara umum. Cuman yang saya rasakan ini ada mungkin ibu ada rasa bersalah gitu ya. Ini saya kok nyuruh anak saya kayak gini ya gitu. Mungkin Iya, Bu Asti sama Bu Ima ya gitu ya ibu dari ibu siapa iya, namanya Bu dari Bu, PAUD Bu Mentari Muslim. Merlin, iya dari Paut Mentari Muslim. Ya ada rasa kayak aduh kok gini ya rasanya gitu ya. Iya, karena teman saya bilang kan nggak wajib gitu, jadi kayaknya sedih gitu. Aduh iya mungkin Bu Asti pernah merasakan itu atau Bu Eh, Ima iya, merasakan hal yang sama jadi mungkin. saya memberikan bimbingan sama Rizky bahwa kalau Mas Rizky nggak puasa, Mas Rizky nggak sholat, nanti yang tanggung jawab ibu nanti yang ditanya sama Allah. Pasti saya kayak gitu. Hmm. Mau Allah marah sama ibu? Enggak. Jadi jadi dia berusaha untuk menjalankan ibadah puasa, sholat dan ngaji seperti umat Muslim pada lainnya karena itu ada saya berikan ke Rizky, berikan eh, bimbingan bahwa itu nanti akan jadi tanggung jawab ibu nanti kalau ibu sudah meninggal saya bilang gitu jadi itu nanti Allah akan tanya sama ibu eh, anakmu tanggung jawabnya apa apakah kamu udah bisa memberikan puasa mengajarkan sholat nanti kalau nggak bisa ibu yang dimarahin sama Allah jadi jadi saya balikan ke gitu biar Rizky bisa mikir oh iya nanti ibu yang merasa dimarahin sama Allah gitu gitu aja sih. Aduh, aduh Ibu, saya jadi ikutan menahan air mata. Iya, kalau Bu Ima juga merasakan hal yang sama nggak? Sempat merasa ada rasa kayak merasa nyesek atau merasa bersalah ya, ikut agak memaksakan berpuasa. Bu Ima masih mute? Kalau menurut saya itu bagus sekali dengan berpuasa, dan saya rasa nggak ada salahnya karena kebetulan memang badannya agak besar. Jadi kalau puasa itu bagus untuk kesehatan gitu ya, karena dia kan memang makan tuh hampir 4 kali sehari kalau nggak direm ya gitu. Iya. Nah, Eh, Bu Ima ke pencet mute lagi mikrofonnya. Maaf. dia otomatis kalau kesehatan dia lebih baik lah untuk puasa. Kemudian ada tips lagi kalau misalkan dia bosen gitu di rumah ya, apa yang dia senang, misalkan diajak jalan-jalan ke mall ya, karena dia suka sekali dengan mall gitu. Nanti eh, dia paling ke toko bukunya yang ada di mall itu, paling di situ lama ya, kita ngikutin aja dari belakang seperti itu. Ya jadi kegiatan yang dia sukai gitu.
Tapi Bu Ima juga sempat merasakan ada di momen itu ya, merasa Iya, ada rasa yang ada sih, salah sedikit. terutama waktu kecil-kecil, waktu dia usia kecil. Kalau sekarang udah dewasa ya justru, ayo Kak, Mm-mm. puasa itu sehat, kamu jadi nggak terlalu gemuk, jadi apa bergeraknya lebih Mm. ringan gitu. Iya, baik. Lebih ke kesehatan ya. Lebih menekankan poin Ya, kesehatannya ya. Iya, Ibu, ayo semangat ya Ibu. Ini di sini semua berbagi perasaan yang sama. Pasti pernah di fase itu gitu ya. Sekarang sudah ada yang sudah dewasa, jadi sudah melewati fase-fase itu gitu ya. Terima Baik. kasih Ibu Raras. Iya, Ibu, semoga bisa bergabung lagi sama kita ya, Bu, di acara webinar yang lain-lain. Baik, karena Amin. kita waktunya sudah di penghujung, ini sudah tinggal 4 menit, ini saya sudah dicolek-colek sama Mas Rizky nih ya. Baik, jadi mungkin ada pesan penutup singkat dari, eh, mungkin dari Bu Ima dulu. Ibu Ima ada pesan penutup singkat untuk memberikan semangat pada kita semua. baik, terima kasih. Terima kasih Bu Lis. Salam kenal lagi. Kesempatan ini sangat saya berbahagia dan terutama bisa memberi penyemangat kepada sesama orang tua gitu ya, guru dan pemerhati autis gitu. Karena kita memperkenalkan puasa itu memang harus sesuaikan dengan kondisi eh, anaknya, kesiapannya, dan bertahap ya. Memang ada setengah hari dulu, dan sehari seperti itu. Kemudian kedua, jangan pelit untuk memberi apresiasi yang tadi saya sebut, memberikan pujian karena mereka itu merasa dihargai seperti itu. Ada rewardnya, ada apa, atau enggak membuat makanan yang kesukaan dia gitu sehingga pas buka puasa tuh asik ada ayam kecap ini kesukaan dia gitu. Kemudian mengajak itu tadi jalan-jalan atau ke mall karena dia sukanya, kebetulan anak saya senangnya jalan-jalan ke mall ya. Itu apa, ke toko buku seperti itu. Itu membuat dia have fun lah dengan puasa itu. Jadi itu Baik. aja tipsnya. Terima Terima kasih kasih. Bu Ima. Bu Ima nanti ada satu buku, silakan Bu Ima sambil baca-baca. Ih, mana yang kasih hadiah Silakan gitu ya aja. nanti Mbak terakhir. Raras yang tentuin, Mbak Raras. Ah, Tadi kok saya sih bukan Bu tadi saya. yang bikin deg-degan itu apa yang merasa Yang bikin deg-degan. Jadi langsung kita umumkan aja ya Bu Ima kalau gitu. Jadi ada nanti tadi yang dikirim gitu ya Bu. iya nanti saya minta alamat. Nanti minta alamat. Oke, baik. Saya mau kasih untuk Bu Ibu dari PAUD Mentari Muslim. Iya, boleh, boleh, boleh. Boleh Ibu silakan kirimin alamatnya ya, Iya, Bu. Nanti kalau dikasih Alhamdulillah. buku malaikat Barakallah, kecil. makasih Iya, Ibu. makasih, Terima benar-benar kasih Ibu bermanfaat. kehadirannya. Amin, Baik. amin. Ibu alamatnya Benar. diketik ya Bu. Nanti Ya, kita share ke Bu Baik, Imah baik, untuk Bu. dikirim Baik. buku. Terima kasih. kasih. Mungkin salam penutup selanjutnya, pesan penutup dari Bu Asti untuk kita, Bu. Dan menutup saya untuk mengajarkan puasa sebelumnya bahwa kita harus menerima dulu keadaan perbedaan bahwa anak-anak kita memang berbeda, anak-anak kita autis dan kita bisa dengan siap kita mencari tahu, mencari informasi untuk mengajarkan dengan kelembutan dan dengan kasih sayang tanpa harus kita marah, tanpa harus nanti dia kalau kita marah dia yang ngambek, nggak mau Ya, diajarin lagi. Ya. Jadi eh, justru kita yang harus ya legowo lah gitu. Istilahnya kita harus dengan sabar-sabar dan sangat sabar untuk membimbing anak-anak dan selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai lelah untuk mengajarkan kebaikan karena itu tanggung jawab kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asti. Baik, terakhir dari Bu Lilis dan Pak Aje. Mungkin ada pesan singkat untuk kami semua. Singkat aja, Bu. Ya, terima kasih Mbak Raras. Mungkin yang saya sampaikan ini kita guru dan orang tua ya, kemudian masyarakat umum jangan melihat bahwa anak kita itu anak-anak terutama anak-anak autis tidak wajib puasa. Bukan bukan jangan lihat itu. Kita eh, lihatnya kita diberi oleh Allah ya titipan yang itu ladang amal kita.
ladang amal kita, apapun kegiatan keagamaan kita yang bisa kita kuasai, lebih baik diajarkan kepada mereka, semampu mereka ya. Jangan seperti ibu-ibu yang dari PAUD Mentari Muslim itu berasa salah. Tidak, Bu, tidak salah. Ibu mengajarkan puasa itu, insya Allah itu amal jariah kita, ya, Amin. amal Amin. jariah kita. Jadi walaupun anak-anak kita tidak diwajibkan berpuasa, kita tidak salah mengajarkan kepada mereka berpuasa. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Mungkin ada Pak Ajek dari Ya, lanjutan Pak Ajek. meneruskan dari Bu Lis tadi, ingat Bapak Ibu, anak-anak kita itu istimewa. Berarti Bapak Ibu, orang tua dan pendidik yang dititipkan sama Allah, keberadaan anak istimewa ini berarti juga orang tua dan pendidik yang istimewa. Jadi anggap saja itu sebagai jalur khusus kita semua menuju surga. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Termasuk empati ya. Keluarga empati itu istimewa. Amin. Amin, amin. Itu saja Mbak Raras. Baik, terima kasih. Terakhir, kayak kurang afdol ya kalau Bu Lisdina belum memberikan pesan penutup. Silakan Ibu, sedikit aja Baik. boleh. Ya, kayaknya sih udah terangkum semua. Terima kasih Bu Ima, Bu Asti, Bu Lis, Pak Aje. Rangkumannya juga luar biasa untuk kita bisa semua ingat ya bahwa pesan-pesan yang tadi itu sangat bermanfaat untuk kita sebarkan juga. Jadi tidak berhenti di Zoominar ini, mohon bisa disampaikan untuk menguatkan teman-teman, baik para orang tua dan guru-guru untuk terus menjalankan dan bisa mengajak anak-anak atau kita untuk tetap puasa. Insya Allah apapun usaha Amin. kita, hanya Allah yang menentukan hasilnya. Tapi kita harus usaha untuk membawa mereka tetap pada jalan yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim atau muslimah. Makasih banyak. Terima kasih Bu Lisdina kehadirannya hari ini. Terima kasih. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, terima kasih yang atas para keluarga empati yang sudah hadir, para pembicara yang sudah berkenan sharing hari ini. Kalau saya boleh simpulkan sedikit, jadi saya tadi menyimpulkan beberapa poin penting. Intinya dalam menghadapi em, bagaimana membangun rutinitas puasa yang nyaman bagi anak dengan autisme itu yang penting ada yang pertama melihat kesiapan masing-masing anak dan kesiapan juga lingkungannya begitu ya. Dan yang paling penting kita harus berusaha menciptakan kerjasama antara orang tua dan sekolah juga bagaimana mengkomunikasikan apa yang sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan dalam berpuasa. Mengkomunikasikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing anak di fase pertumbuhannya. Kemudian harus juga perlahan-lahan menyesuaikan perubahan rutinitas untuk khusus bulan Ramadan jauh-jauh hari sebelum di bulan Ramadan dimulai gitu ya supaya anak-anak ini yang terpaku pada rutinitas bisa terbiasa ketika menyambut bulan Ramadan. Baik, terima kasih. Selain itu, saya juga mau menyampaikan bahwa kami mengajak keluarga Empati untuk mengikuti Instagram ya, yang belum follow Instagramnya Yayasan Empati bisa di-follow Instagram @yayasanempati dan TikTok di @seputarautisme. Jadi di situ nanti akan di-share informasi-informasi mengenai tips dan penanganan anak-anak dengan autisme ya, Instagram @yayasan empati dan TikTok @seputar autisme Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Juga Bapak Ibu yang sharing hari ini menjadi amal jariah ya Bapak Ibu untuk menguatkan semua yang ada di sini untuk menciptakan lingkungan yang suportif mendukung ibadah anak-anak autisme atau adik keluarga kita yang dengan kebutuhan khusus. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa di acara yang lain selanjutnya. Foto bersama. Oh iya, foto bersama ya. Boleh, boleh. Ayo foto yuk Bapak Ibu yang lagi bisa online, boleh online videonya. Kita foto bareng. Mas Rizky siap-siap screenshot ya Mas Rizky. Bapak Ibu ada yang mau nyalain kamera, silakan. Baik, bisa mulai ya Mas Rizky. Oke. Ayo.
Tiga, Dua. dua, Cheers. satu. Sudah ya. Baik, Ya, terima kasih kehadirannya. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi semua. wabarakatuh. Sehat selalu. semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih.